tidak hanya terbatas pada penggunaan mata uang digital seperti Bitcoin, tapi juga dapat dimanfaatkan di berbagai sektor lain atau bidang lain, mulai dari keuangan, kesehatan, pendidikan hingga pemerintahan. Kembalikan kepada Vera. Baik, selanjutnya materi mengenai tentang penulis yang akan dijelaskan oleh Mutia. Terima kasih atas kesempatannya. Tentang penulis yaitu Melanie Swan. Beliau ini dosen filsafat di Universitas Purdue. Beliau fokus pada teknologi dan prediksi masa depan. Nah, beliau juga menekankan peralihan dari desentralisasi dalam kehidupan dan masyarakat. Nah, beliau ini di buku membahas blockchain, buku besar digital untuk aset nyata dan tidak berwujud. Dan yang keempat itu ada startup. Nah, dan juga growth, pulse, dan transfer. Yang kelima juga pengalaman profesionalnya itu akuntansi aset digital di Deloitte, lalu juga instruktur Simula University, lalu juga affiliate Scholar Institute for Arts and Emerging Technologies. Oke, segitu saja. Kembali pada masyarakat. Selanjutnya, materi mengenai isi buku yang akan dijelaskan oleh Najwa. Nah, teman-teman, selanjutnya ada isi buku blockchain for a new economy karya Melanie Swan menekankan bahwa blockchain bukan hanya teknologi mata uang digital, tetapi juga fondasi bagi konektivitas dan aplikasi luas luar ekonomi seperti kesehatan, pendidikan, sains, dan pemerintahan. Swan menggambarkan blockchain sebagai paradigma baru yang mampu membawa transparansi, efisiensi, serta model organisasi tanpa otoritas dan pusat. Meski begitu, ia menyinggung adanya tantangan teknis, regulasi, dan privasi yang masih menjadi hambatan dalam penerapannya. Nah, review buku ini menjelaskan bahwa tadi blockchain itu bukan hanya sekedar tentang mata uang digital, tapi di sini juga buku ini juga memberikan contoh aplikasi yang dibahas meliputi layanan keuangan, yang kedua ada smart contract, yang ketiga ada DAO, yang keempat ada hak cipta dan karya digital, yang kelima ada pemerintahan dan demokrasi, yang keenam ada ilmu pengetahuan dan kesehatan, dan yang terakhir ada ekonomi dan sosial. Mungkin itu saja pemaparan dari saya kembali kepada Selanjutnya, materi mengenai keterangan dan kondisian yang akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada kelebihan buku. Buku Melanie Swan memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu menyajikan peristiwa tentang masa depan teknologi blockchain. Lalu yang kedua, tidak hanya terbatas pada mata uang digital, tetapi juga membahas penerapan di bidang kontrak kita, kesehatan, pendidikan, sains hingga pemerintahan. Lalu yang ketiga itu ada perspektif yang diberikan sama filosofis dan sosial, sehingga blockchain dipandang bukan sekedar inovasi finansial, melainkan paradigma seperti halnya evolusi internet. Selanjutnya, Bapak kita ada bahasa yang menggunakan sederhana dan mudah dipahami, sehingga membaca tanpa latar belakang teknis pun bisa mengikuti. Lalu yang kelima, buku ini juga menyatakan banyak contoh nyata, misalnya identitas digital, penyimpanan data kesehatan, sehingga publikasi akademik terbuka. Dan yang terakhir ada mendorong imajinasi pembaca melihat blockchain sebagai motor perubahan global. Selanjutnya ada kekurangan buku. Namun buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu pembahasannya cenderung konseptual dan spekulatif sehingga kurang memberikan detail teknis. Yang kedua yaitu banyak ide yang ditawarkan masih bersifat idealis dan belum terbukti dalam praktik. Yang ketiga itu meskipun ada satu bab tentang keterbatasan blockchain, penjelasannya masih kurang mendalam. Dan yang terakhir karena diterbitkan pada tahun 2015, beberapa informasi teknis sudah tertinggalan. Selanjutnya, materi mengenai review jurnal yang akan dijelaskan oleh teknik. Kami review jurnal yang berjudul Blockchain Technology and Regulatory Investigation. Sebelumnya, kami memilih jurnal ini karena terkait sama relevan dengan perkembangan teknologi digital dan regulasi hukum, maka pembahasannya komprehensif, didukung contoh kasus nyata, serta memberi panduan praktis bagi konsultan hukum. Dengan analisis yang kritis dan mendalam, jurnal ini bermanfaat tidak hanya untuk akademisi tetapi juga praktisi hukum. Selanjutnya ada identitas jurnal. Jurnal ini berjudul
Blockchain Technology and Regulatory Investigation. Waktu terbitnya tahun 2018, edisi Februari atau Maret. Penulisnya Michael Jiwar, Renault, Alan Kohn, dan Jared R. Besar. Topik utamanya yaitu pembahasan tentang dasar-dasar teknologi blockchain, perkembangan aplikasinya, serta tantangan hukum dan regulasi yang dihadapi, khususnya terkait investigasi regulator terhadap mata uang virtual dan aktivitas berbeda blockchain, berbasis blockchain. Selanjutnya, materi mengenai tentang jurnal dan tujuan yang akan dipaparkan oleh Ulena. Baik, selanjutnya itu adalah tentang di sini ada perkembangan blockchain dan cryptocurrency menghadirkan peluang besar dalam dunia keuangan seperti efisiensi transaksi dan model investasi baru. Namun hal ini juga menimbulkan risiko hukum dan regulasi. Regulator memperingatkan adanya praktik penipuan dalam penawaran koin perdana atau initial coin offering atau SCO dengan ciri penggunaan istilah teknis berlebihan dan janji keuntungan besar. Kasus platform dan menjadi contoh nyata bahwa meskipun token diklaim sebagai utility token tetap dapat dikategorikan sebagai sekuritas bila dipasarkan sebagai instrumen investasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang blockchain dan aturan hukumnya sangat penting, baik bagi investor maupun praktisi hukum, untuk menghindari risiko serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian jurnal. Tujuan utama jurnal ini adalah memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar teknologi blockchain, yaitu potensi penerapannya serta tantangan hukum dan regulasi yang menyertainya. Artikel juga bertujuan menjadi panduan bagi praktisi hukum dalam menghadapi klien yang berurusan dengan blockchain, khususnya ketika terjadi investasi oleh regulator. Selanjutnya, materi mengenai metode dan sumber yang akan dipaparkan oleh Eva. Baik, di sini adanya metode penelitian jurnal. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa kajian literatur hukum, analisis kasus, dan telah regulasi. Penulisan membandingkan berbagai pandangan otoritas seperti SEC, lalu ada CFTC, IRS, FinCEN, dan LFHC. Selain itu, artikel juga mengutip beberapa kasus nyata, misalnya Silkport, Illegal Flex Coin, serta denda terhadap ECE, lalu memberikan gambaran praktik penegakan hukum. Lalu di sini adanya sumber jurnal. Sumber jurnal ini berasal dari dokumentasi lembaga pemerintah Amerika Serikat seperti SEC, CNBC, IRS, FinCEN, serta publikasi hukum terkait regulasi blockchain. Lalu artikel juga merujuk pada kasus hukum dan menegakkan regulasi terhadap ICO dan transaksi mata uang kripto. Lalu di sini dalam isi jurnal dijelaskan dasar-dasar blockchain, perbedaan blockchain republik dan privat, serta karakteristik penting atau catatan permanen, anonimitas, risiko. Lembaga yang berwenang mengatur blockchain dan ICO, misalnya seperti SEC, memandang sebagian besar ICO sebagai sekuritas. Lalu yang kedua ini adanya CFTC memperlakukan kripto sebagai komoditas. Selanjutnya, materi mengenai isi review jurnal kedua yang akan dijelaskan oleh Ulena. Selanjutnya itu ada FINRA mengawasi broker-dealer. Jadi FINRA itu lembaga pengawas di Amerika yang fokus pada aktivitas broker-dealer, yaitu pihak yang melakukan jual beli sekuritas. Jadi kalau ada perusahaan blockchain atau kripto yang kegiatannya mirip dengan broker-dealer, maka mereka bisa diawasi oleh FINRA. Selanjutnya itu ada aturan AML terkait fungsi oleh FinCEN dan kepatuhan sanksi ekonomi oleh FHC, yaitu mengatur soal anti-money laundering atau AML dan know your customer (KIC), yang artinya perusahaan wajib mengenali identitas pengguna dan mencegah pencucian uang. Jadi OFAC itu fokus pada kepatuhan sanksi ekonomi, misalnya melarang transaksi dengan negara atau pihak yang ada di daftar embargo atau sanksi. Selanjutnya ada pajak NRS, menganggap kripto sebagai properti sehingga transaksi menimbulkan kewajiban pajak. Jadi di Amerika itu lembaga pajak menganggap kripto itu bukan mata uang, tapi properti. Jadi artinya setiap transaksi kripto bisa memunculkan kewajiban pajak seperti halnya jual beli aset lain. Misalnya kalau ada keuntungan dari jual beli Bitcoin itu wajib dilaporkan dan dikenai pajak. Selanjutnya potensi kriminalitas, misalnya penggunaan Bitcoin di Silk Road. Salah satu ciri gelap blockchain adalah dipakai untuk kejahatan. Contohnya di Silk
valid. Hal ini menunjukkan kalau anonimitas blockchain bisa disalahgunakan. Yang terakhir, panduan praktis bagi pengacara dalam menghadapi investigasi, yaitu memastikan kemajuan dokumen, menjaga kepatuhan dan komunikasi dengan regulator. Jadi artikel itu ngasih tips buat pengacara kalau ada investigasi yang harus dilakukan, misalnya memastikan kemajuan dokumen penting serta menjaga kepatuhan perusahaan terhadap aturan. Jadi selanjutnya materi mengenai kelebihan dan kekurangan jurnal yang akan dijelaskan oleh Mbak Syahid. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Pada slide ini dan berikutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan jurnal yang sudah kami review. Nah, pertama dari sisi kelebihan jurnal, jurnal ini memiliki pembahasan yang sangat komprehensif karena mencakup berbagai aspek regulasi, baik dari sudut pandang hukum bisnis maupun teknologi. Selain itu, artikel ini juga bersifat praktis karena memberikan langkah-langkah yang jelas dan bisa menjadi panduan bagi konsultan hukum dalam mengenai isu-isu terkait blockchain. Nah, hal lain yang menjadi nilai tambah adalah penggunaan contoh langsung nyata sehingga analisis yang disajikan terasa lebih kuat. Dengan adanya contoh tersebut, topik yang sebenarnya cukup kompleks jadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, selanjutnya dari sisi kekurangan jurnal ini bukan merupakan hasil penelitian empiris sehingga tidak ada data lapangan atau survei yang bisa memperkuat argumen penulis. Kemudian fokus kajian lebih menekankan pada regulasi di Amerika Serikat. Hal ini membuat cakupan jurnal kurang memberikan gambaran global yang mendalam, khususnya bagi konteks negara lain. Kekurangan berikutnya adalah tahun terbitnya, yaitu tahun 2018. Dengan perkembangan teknologi blockchain yang sangat cepat, sebagian informasi dalam jurnal ini sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi terbaru. Jadi bisa disimpulkan bahwa jurnal ini tetap memberikan kontribusi penting bagi dalam memahami regulasi blockchain, namun masih ada keterbatasan dalam aspek data empiris, konteks global, dan relevansi waktu. Terima kasih. Baik, karena sesi pemaparan materi sudah selesai, jadi kami buka sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan tangan. Tadi dari pembahasan jurnal sendiri itu disebutkan kalau kripto di Amerika itu kan dikenai pajak. Kalau boleh tahu kenapa negara Amerika memutuskan kalau kripto itu sebagai properti dan mata uang. Terus sistemasi perpajakan di kripto sendiri itu bagaimana sih? belakang NBM 042. Pertanyaannya tadi kan sempat dibahas oleh Tasya yang mengenai kelebihan jurnal. Kan ada memberikan langkah-langkah jelas bagi konsultan hukum. Coba dong dipakai langkah-langkahnya apa aja. Coba dong. Selanjutnya saya menggunakan dari Febir dengan PMnya 131 yang bertanya mengenai poin yang dijelaskan oleh MSA bagaimana blockchain data dimanfaatkan secara nyata di beberapa ekonomi, misalnya dalam dunia kesehatan, pendidikan maupun pemerintahan, dan apa potensi perubahan yang bisa terjadi di sektor teknologi. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami berdiskusi untuk pandangan.
Teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari Arwa yang akan dijawab oleh Lena. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arwa yang dimana pertanyaannya itu kenapa negara Amerika kripto itu sebagai properti dan bukan mata uang, dan alasannya kenapa, serta bagaimana sistem perpajakan dalam kripto khususnya yang dari pajak IRS. Jadi di Amerika itu kripto nggak dianggap sebagai mata uang resmi karena sifatnya itu desentralisasi, dan tidak dikeluarkan oleh bank sentral, jadi nggak dikeluarin resmi sama pemerintah Amerika. Jadi oleh karena itu sejak 2004 IRS itu menetapkan kripto sebagai properti mirip dengan emas atau saham, jadi bukan sebagai alat pembayaran. Alasannya itu karena kripto itu nggak punya status hukum sebagai legal tender, serta lebih cocok diperlakukan sebagai aset investasi seperti emas atau saham. Nah, sistem perpajakannya itu yang pertama itu ada capital gain tax atau disebut tuh kayak kita mau jual kripto lebih mahal dari harga belinya, selisihnya itu kena pajak itu, atau selisih keuntungannya itu kena pajak. Jadi short term atau long term itu tergantung waktu penyimpanan. Nah, yang kedua itu mining atau stacking. Jadi hasil mining atau stacking itu dianggap sebagai penghasilan biasa, jadi dikenai pajak pendapatan. Nah, yang terakhir itu ada transaksi atau belanja pakai kripto. Jadi dianggap sama dengan kayak kita jual aset, jadi tetap kena capital gain atau loss. Tetap jawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Satya yang akan dijawab oleh Najwa. Balik izin semuanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Setia. Yang pertanyaannya itu berikan contoh laporan jelas dari konsultan hukum. Di mana di sini tuh ada di dalam judul ini dijelaskan ada 4. Yang pertama ada mengidentifikasi isu hukum yang muncul dalam penggunaan blockchain seperti perlindungan data, kontrak vital atau smart contract, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Yang kedua itu menganalisis regulasi yang relevan, misalnya undang-undang terkait privasi data, hukum kontrak, dan peraturan pasar modal. Yang ketiga memberikan saran mitigasi risiko hukum, misalnya menyarankan penggunaan klausul tambahan dalam kontrak atau memastikan ada mekanisme audit teknologi. Dan yang keempat ada membimbing klien dalam kepatuhan regulasi, khususnya bagaimana perusahaan bisa tetap menjalankan inovasi berbasis blockchain tanpa melanggar hukum yang berlaku. Jawab. Ingin bertanya lagi.
Dari langkah-langkah yang kalian jelaskan, menurut kalian apakah langkah-langkah ini relevan bagi konsultan hukum? Kalau relevan, tolong menjelaskan. Tolong berikan alasannya. Ini tolong jawab dulu ya. Baik, menurut kami, tanpa harus dijelaskan dan barusan itu menurut kami tetap relevan meskipun di tahun udah lama ya. Alasannya karena peran konsultan hukum itu pada dasarnya tidak berubah, yaitu mengidentifikasi isu hukum, menganalisis regulasi, memberi rekomendasi mitigasi risiko, dan memastikan kepatuhan hukum. Tentang menurut kami tidak relevan walaupun jadwalnya udah lama. Apakah terjawab? Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Cahayu yang akan dijawab oleh Yos. Terima kasih kepada Cahayu sudah bertanya mengenai bagaimana blockchain ini dapat dimanfaatkan secara nyata di luar ranah ekonomi, misalnya dalam pemerintahan, dan apa potensi perubahan yang bisa terjadi di sektor-sektor tersebut. Sebenarnya yang saya paparkan itu kan bukan mengenai isi bukunya ya, jadi secara keseluruhan supaya kalian tuh nggak terkecoh sama judul bukunya yang fokus ke blueprint for new economy. Jadi nggak fokus ke ekonominya gitu loh. Simpulan dari bukunya tuh nggak cuma fokus di ekonomi, ada di berbagai bidang yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Karena di blockchain itu kan sistem digital yang tersimpan di komputer supaya datanya tuh tersimpan di dalam blok-blok yang saling berhubungan. Nah, kalau kita lihat dari buku blockchain yang dipaparkan oleh kelompok 3 yaitu Blueprint for a New Economy karyanya Amy Swan, sebenarnya blockchain itu tidak cuma berhenti di dunia ekonomi atau di mata uang digital aja. Kayak Bitcoin misalnya yang tadi sudah disebutkan. Karena justru yang menariknya aku di buku Melanie Swan ini menjelaskan bahwa teknologi blockchain itu bisa masuk ke berbagai bidang lain yang mungkin sebenarnya kita nggak kepikiran gitu kalau ini tuh bakal masuk ke bidang-bidang lainnya. Misalnya tadi di bidang kesehatan, si blockchain ini bisa disimpan buat nyimpan rekam medis atau bisa juga untuk mengetahui gitu penyakit itu apa supaya teridentifikasi. Jadi kalau misalnya data kesehatan kita lebih aman, terus terenkripsi, dan kalau pindah ke rumah sakit lainnya tuh bisa langsung diakses tanpa ribet gitu, dan tetap ada izinnya juga. Yang itu baik aja gitu kalau data medis kita tersimpan rapi, dokternya juga bisa lebih cepat gitu menganalisis apa sih penyakitnya gitu. Jadi riset kesehatannya pun jadi lebih terbantu gitu. Terus kalau di pendidikan, blockchain ini bisa jadi solusi untuk masalah klasik ya kayak ijazah palsu kayak gitu, supaya lebih aman gitu, nggak mudah dimanipulasi. Jadi kalau ada perusahaan atau lembaga yang mau ngecek ijazah kita tuh ya tinggal dilihat aja di sistemnya, semuanya jadi transparan gitu. Nah di pemerintahan itu penerapannya justru lebih luas lagi ya, karena contohnya sistem pemilu di blockchain ini bisa bikin voting, terus lebih transparan juga, nggak bisa dimanipulasi gitu. Nah, selain itu data publiknya juga atau distribusi di bansos bisa lebih jelas dan lebih akurat kalau benar-benar diterapkan. Jadi otomatis tingkat kepercayaannya tuh tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah tuh bisa lebih meningkat gitu karena ada datanya itu. Nah, bisa dibilang si blockchain ini tuh kayak fondasi baru gitu, bukan cuma buat ekonomi tapi merangkak ke mana-mana juga ke bidang yang ada di kehidupan kita, dan yaitu tadi supaya lebih transparan. Seperti itu. Apakah terjawab? Sangat terjawab. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan menjawab pertanyaannya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya, Jurnal Blockchain Technology and Regulatory Investigation membahas peluang dan tantangan teknologi blockchain, khususnya dalam aspek regulasi dan hukum di sektor keuangan. Blockchain mampu menghadirkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi, namun juga menimbulkan risiko pencucian uang, tindak kriminal, serta persoalan perpajakan. Jurnal ini menegaskan pentingnya peran konsultan hukum dalam menjaga kepatuhan, mendampingi klien, dan berkomunikasi dengan regulator. Kesimpulan
kesimpulan buku blockchain blueprint for a new economy karya mahasiswa menegaskan bahwa blockchain bukan hanya alat pencatatan transaksi digital, tetapi fondasi baru dalam membangun ekonomi dan masyarakat modern. Teknologi ini menawarkan keamanan, transparansi, serta efisiensi dengan penerapan luas di bidang keuangan, kesehatan, pendidikan, seni, hingga pemerintah. Meski demikian, blockchain masih menghadapi tantangan seperti regulasi, privasi, skalabilitas, dan persepsi publik. Dengan regulasi yang tepat serta inovasi berkelanjutan, blockchain berpotensi menjadi pilar penting sistem global di masa depan. Baiklah, presentasi kami sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Viral seperti tolak. Ikan Cakep. pandai menyelam. Cakep. Yang